Halo, nama saya Stella Angelika Haryanto dan pada hari ini saya ingin memberikan 10 paket soal dan jawaban tentang turunan dan aplikasi turunan. Soal yang pertama adalah soal dari SPMB 2002, yaitu limit X menuju 1, 3X min 1 kuadrat dikurangi 4, dibagi X kuadrat ditambah 4X min 5. Nah, itu jawabannya. Mari cara mengerjakannya bagaimana? Pertama-tama, soalnya kita keluarkan dulu 3x min 1 menjadi 9x kuadrat min 6x plus 1. Lalu kita kurangkan ini dan kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan 9x min 6 per 2x plus 4. Ini juga nanti dibentuk jadi perkalian. Nah, nanti setelah itu kita akan memasukkan X sama dengan satunya ke sini, maka kita akan menemukan jawaban 12/6 dan berarti jawabannya adalah 2. Lalu selanjutnya, nomor 2. Soal SBMPTN 2017 dengan kode 106/124. Jika fx sama dengan sin dalam kurung sin kuadrat x, maka f aksen x atau turunan dari fx adalah... Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita menggunakan rumus df per dx dikali dv per du dikali du per dx. Kita mencari dulu. Kita ibaratkan sin x adalah u. Maka du per dx adalah cos x. Turunan dari sin x adalah cos x. Lalu kita ibaratkan, maka kita ibaratkan V sama dengan U kuadrat. Maka karena U adalah sin X, maka ini sin X dalam sini bisa diubah jadi U kuadrat. Dan V sama dengan U kuadrat. Maka kita turunkan dV per dx sama dengan 2U. Turunkan. Nah, lalu kita bisa ganti U kuadrat menjadi V. Nah, df per dv sama dengan cos V, berarti ini turunan dari sini. Nah, lalu selanjutnya kita kalikan semuanya. df kali dv. df kali dv cos V, dv per du, maaf ini dv per dx sebenarnya. dv per dx 2U, lalu kita turunkan lagi du per dx, yaitu cos x. Nah, lalu kita tinggal mengubah dalamnya V menjadi U kuadrat. Ini U dikali sin x. U diubah menjadi sin x kembali. Lalu dikali cos x. Nah, setelah itu, karena ini juga masih bentuk pinjaman, U kuadratnya kita ganti menjadi sin kuadrat x. Dan kembali lagi bentuk yang seharusnya. Nah, lalu setelah seperti ini kita bisa kerjain, kita tinggal kalikan. Nah, ini jadi cos dalam kurung sin kuadrat x dikali sin 2x. Karena 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Ini 2 sin x cos x sin 2x. Nah, lalu akhirnya kita mendapatkan sin 2x cos sin 2x. Jadi jawabannya sin 2x cos sin 2x. Ini jawabannya E. Sekarang mari kita coba kerjakan soal nomor 3. Sepertinya sudah terlihat sedikit cuplikan soalnya ya. Nah, soal nomor 3 soal UMPTN tahun 1992. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 plus cos x per sin x. Nah, garis singgung grafiknya pada x sama dengan V per 2. Memotong sumbu y di titik x sama dengan 0, b. Nilai b adalah merupakan aplikasi turunan. Persamaan garis. Nah, kita akan mengingat-ingat dulu bahwa sin x mempunyai turunan yaitu cos x, sedangkan cos x mempunyai turunan min sin x. Nah, x di sini adalah 90 derajat, yaitu V per 2, 90 derajat. Nah, maka kita akan kita masukkan 90 derajatnya pada x. Nah, setelah itu, maka kita dapatkan cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat adalah 1. Maka kita akan peroleh Y sama dengan 2.
Nah, maka jika X-nya 90 derajat, maka Y-nya adalah 2. Lalu selanjutnya kita akan mencari gradien atau M. Nah, gradien itu adalah turunan dari F aksen X. Jadi turunan dari ini. Kita turunkan, karena ini pembagian, maka kita harus menggunakan rumus pembagian, yaitu jika kita anggap U-nya sama dengan 2 plus cos X, maka kita turunkan du per dx-nya akan sama dengan min sin X. Ini. Nah, maka 2-nya tidak usah dihurufkan, dan kita misalkan V sama dengan sin X, maka turunannya adalah, atau V aksennya, kita bisa, ini juga bisa U aksen ya, U aksen, V aksennya adalah, atau dv per dx adalah ini, cos X. Nah, maka kita tinggal masukkan saja, maka U aksen adalah min sin X, V adalah sin X, dikurangi U, yaitu 2 plus cos X, dikali V aksen, yaitu cos X. Nah, dan V kuadrat, maka itu sin kuadrat X. Lalu kita bentuk, di mana nanti kita akan membentuk min sin kuadrat X, sin kali sin, dikurangi 2 cos X plus cos kuadrat X, dibagi sin kuadrat X. Nah, lalu kita akan membentuk min dalam kurung sin kuadrat X plus cos kuadrat X, min 2 cos X. Nah, maka sin ini kita bisa ubah, makanya kita mendapat ini min 1, karena sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu adalah 1. Boleh dicek lagi di persamaan trigonometri. Lalu 2 cos X diturunkan, maaf ini typo ya, 2 cos X. Nah, ini adalah 2 cos X. Nah, lalu kita tinggal ubah aja. Nah, kita tinggal ubah X-nya menjadi 90. Maka jawabannya adalah min 1. Gradiennya kita dapatkan min 1, lalu kita ke persamaan garis. Persamaan garis adalah Y minus 1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nah, kita masukkan angkanya. Y1-nya kita ganti jadi min 2. Y1-nya kita jadi 2, ganti jadi 2 yang ini. Lalu M-nya kita masukkan min 1, ini. Nah, maka X1-nya kita masukkan 90 derajat. Nah, maka kita temukan ini. Setelah disederhanakan. Nah, setelah disederhanakan, maka kita bisa mencari B-nya. Kita masukkan lagi ke yang selanjutnya. Kita masukkan persamaan ini. Maka kita ganti X-nya yang ini jadi 0. Kita ikuti ini. Nah, maka setelah dihitung, kita akan mendapatkan B sama dengan min 0 ditambah 2 ditambah 90 derajat. Maka kita dapatkan jawabannya adalah ini. B sama dengan 2 ditambah V per 2 atau ditambah V 90 derajat. Maka jawabannya adalah yang E. 2 ditambah V per 2. Nah, soal nomor 4. Itu adalah dari soal SBMPTN 2016 dengan kode 255. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 5AX ditambah A pangkat 3 dikurangi 4A ditambah 1 sama dengan 0. Nilai A sehingga X1 ditambah X1 X2 ditambah X2 maksimum pada interval min 3,3 adalah. Itu jawabannya. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Misalkan N-nya adalah X1 ditambah X1 X2 ditambah X2. Maka kita melakukan manipulasi aljabar seperti ini. Kita gunakan min B per A ditambah C per A untuk mendapatkan bentuk yang ini. Nah, B-nya kita dapat dari mana? B per A C per A kita dapat dari sini. Nah, anggap aja ini A. Ini 5A nya ada B. Dan ini segini adalah C.
Atau kita bisa bilang A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah koefisien dari X pangkat 0, atau yang nggak ada gitu. Selanjutnya, kita masukkan angkanya, maka kita dapatkan ini. Lalu kita jumlahkan, kita dapatkan A pangkat 3 min 9 ditambah 1, maka N adalah A pangkat 3 min 9 plus 1. Lalu untuk mendapatkan nilai maksimum atau pembuat nilai maksimum dan minimum, kita harus menurunkan si N ini. Nah, kita turunkan. Dan turunan N-nya akan sama dengan 0. Nah, mari kita turunkan. Lalu kita turunkan A pangkat 3 menjadi 3A kuadrat min 9. Karena hilang ya semuanya, turun. Nah, lalu setelah itu kita akan menukar ruas N ini menjadi 0. Karena N aksen sama dengan 0. Nah, kita bagi semuanya, lalu kita dapat A kuadrat min 3, lalu kita bentuk pakai capit kepiting. Maka kita akan menemukan A-nya itu adalah akar 3 dan min akar 3. Nah, untuk A sama dengan min akar 3 adalah pembuat maksimum dengan menggunakan uji turunan kedua, atau bisa langsung mensubstitusi ke N sama dengan A pangkat 3 min 9A ditambah 1, lalu membandingkan hasilnya untuk A sama dengan akar 3. Nah, berarti jawabannya itu dari nilai A X1, X2, 1, X2 plus X2 yang mencukupi nilai maksimum adalah min akar 3. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 5. Nah, ini adalah soal dari SIMAK UI 2013 dengan kode 334. Dan ini adalah soal teori. Diketahui grafik seperti fungsi di atas ini, fx. Seperti terlihat di atas, sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi fx adalah... Nah, kita cari jawabannya ya. Nah, kita lihat. Saat x lebih kecil min 1, lebih kecil dari min 1, terlihat pada gambar f aksen x lebih kecil dari 0. Nah, jadi saat x lebih kecil dari min 1, fx-nya turun. Nah, bener. Ya, turun ke bawah. Nah, berarti ini adalah benar. Lalu saat 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2, fx naik. Nah, terlihat pada gambar f aksen x akan sama dengan 0 di sini. Nah, maka fx-nya naik. Dan itu adalah benar. Nah, garis singgung kurva x di x sama dengan min 1 sejajar dengan sumbu x. Nah, saat x sama dengan 1 terlihat pada gambar f aksen min 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 1 di sini merupakan titik ekstrim. Garis singgung kurva pada titik ekstrim sejajar sumbu x. Benar. Maka pernyataan nomor 3 adalah benar. Nah, terakhir, x sama dengan 2 merupakan titik ekstrim. Nah, x sama dengan 2 terlihat pada gambar f aksen 2 sama dengan 0. Betul sekali. Maka x sama dengan 2 merupakan titik ekstrim. Jadi pernyataan 4 adalah benar. Berarti jawaban yang benar ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang mari kita bahas soal nomor 6 yang diambil dari soal UNBK Matematika SMA IPS 2019. Nah, kawat yang panjangnya 128 cm akan dibentuk menjadi 5 persegi panjang seperti pada gambar ini. Maka luas maksimum daerah yang dapat dibuat dengan kawat adalah, kita cari berapa cm-nya luas maksimumnya. Nah, karena luas satu persegi adalah rumusnya P kali L, kita bisa ganti ini menjadi X kali Y. Dan ini adalah satu persegi. Nah, maka untuk 5 persegi, kita bisa tentukan rumusnya adalah L sama dengan 5XY. Lalu,
panjang kaut yang dibutuhkan kelima persegi panjang berarti bisa kita jadikan persamaan 8x ditambah 8y sama dengan 128. Nah, lalu setelah itu kita bagi 8 semuanya, jadi kita dapatkan x tambah y sama dengan 16. Lalu kita akan menemukan persamaan y sama dengan 16 min x. Nah, lalu kita masukkan persamaan ini, kita ganti y-nya menjadi persamaan yang ini. Maka kita akan dapatkan L sama dengan 5x dalam kurung 16x min x. Maka kita dapatkan L-nya 80x min 5x kuadrat. Setelah itu, kita akan menghitung luas maksimum dengan L aksen, atau turunan dari L. Maka kita turunkan ini menjadi 80x, jadi 80, 5x kuadrat, jadi 5 kali 2, 10x. 2 dikurangin 1 pangkatnya. Lalu, L aksen diturunkan. Setelah diturunkan, jangan lupa kita harus disamadengankan dengan 0. Ini. Maka kita akan dapatkan X-nya adalah 8. Nah, setelah itu, kita akan mencari L-nya. Yang seperti yang ditanyakan. Kita tinggal masukkan X-nya ke dalam persamaan ini. Nah, kita masukkan lagi ke sini persamaan. Jadi X-nya ganti 8. Nah, lalu setelah dikalikan dan dikurangkan, maka jawabannya adalah 320 cm kubik. Atau jawabannya adalah E. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 7. Itu soal TK UTBK SBMPTN 2019. Garis singgung kurva fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 5 di titik x sama dengan a dan x sama dengan a plus 1 adalah sejajar. Jarak kedua garis singgung kurva tersebut adalah, nah ini kita bahas. Pertama-tama kita mau mencari gradiennya dulu. Maka gradiennya itu adalah turunan dari fx ini, turunan pertamanya. Nah, maka kita dapatkan setelah diturunkan, 2x pangkat 3 kita turunkan menjadi 6x kuadrat, 3x kuadrat kita turunkan menjadi 6x, 6x-nya kita turunkan menjadi 6. Nah, plus 5 kita turunkan menjadi tiada. Lalu kita sudah mendapatkan M-nya. Maka kita misalkan M1 adalah gradien garis singgung di X sama dengan A. Sedangkan M2 adalah gradien di garis singgung X sama dengan A plus 1. Maka kita bisa simpulkan M1 itu sama dengan M2. Kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. M1 di X sama dengan A. Berarti kita langsung masukkan saja 6A kuadrat. X-nya diubah jadi A semuanya. 6A kuadrat. Yang ini diubah jadi A aja X-nya. Nah, lalu yang sebelah yang M2 kita ubah X-nya menjadi A plus 1. Seperti ini. Nah, kita hitung lalu. Jadi, 6A kuadrat ditambah 6A sama dengan 6 dalam kurung 4A ditambah 2A ditambah 1 ditambah 6A ditambah 6. Nanti kita dapatkan persamaan ini 0 sama dengan 12A ditambah 12. Kita putar dan kita akan mendapatkan A-nya sama dengan min 1. Lalu kita mencari salah satu dari persamaan M1, kita masukkan A-nya untuk mendapatkan gradiennya. Nah, maka kita akan dapatkan 6 setelah dimasukkan. Kita ganti A-nya min 1, min 1. Kita mendapatkan 6. Selanjutnya, kita akan mencari titik singgung garis 1 dan titik singgung garis 2. Nah, X-nya sama dengan A. X sama dengan A. Lalu, X-nya, karena A-nya kita udah tahu min 1, maka kita dapat A-nya min 1. Maka, Y sama dengan Fx atau min 1. Akan menjadi, nah, ini
kita kesiniin, kita ganti X-nya sekarang jadi min 1. Nah, maka kita akan dapatkan nanti 0. Nah, maka kita sudah mendapatkan persamaan. Kita sudah mendapatkan titiknya, min 1, 0. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M dikali X per X1. Dikurangi X1. Nah, maka Y dimasukin 0, Y1-nya 6 dalam kurung X ditambah 1, masukin X1-nya. Ditambah karena min-min ya, ketemu. Nah, maka kita akan menemukan persamaan 6X min Y plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari yang di garis titik singgung 2. Kita akan menggunakan X-nya yang A plus 1 yang ini. Sini, A plus 1. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengganti A-nya menjadi min 1. Maka kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 0. Lalu kita tinggal ubah, masukkan Y sama dengan F0. Nah, kita masukkan angkanya ke persamaan yang tadi lagi, yang ini. Nah, akhirnya kita mendapatkan Y-nya sama dengan 5. Nah, kita dapatkan titiknya. Lalu kita masukkan ke persamaan garis lagi. Maka kita akan dapat persamaan 6X min Y plus 6 sama dengan 0. Nah, sama. Karena sudah sama, maka kita akan masukkan ke rumus R sama dengan D min C mutlak per akar U kuadrat plus B kuadrat untuk mendapatkan jarak kedua garis. Maka kita akan masukkan angkanya 5 min 6 per 6 kuadrat ditambah dalam kurung min 1 tutup kurung kuadrat. Nah, maka jika kita hitung, kita akan mendapatkan nilai, yaitu 1 per akar 37. Selesai. Jawabannya adalah A. Masuk ke soal nomor 8. Soal UMB PT 2014, kode 673. Agar hasil kali dari kuadrat bilangan pertama jumlah dua bilangan adalah positif 120 dengan bilangan kedua mencapai maksimum, maka selisih dari bilangan terbesar dan yang terkecil adalah, jawabannya mari kita cari jawabannya. Misal kedua bilangannya adalah A dan B, maka kita akan mendapatkan A tambah B sama dengan 120. Maka B sama dengan 120 min A. Nah, kita ambil saja H-nya itu adalah A kuadrat dikali B, maka A kuadrat ini kan agar hasil kali kuadrat bilangan pertama dan jumlah dua bilangan positif berarti A kuadrat dikali B, itu kita misalkan H dan kita ganti B-nya menjadi 120 min A. Nah, maka kita dapatkan nanti persamaan H-nya adalah 120 A kuadrat min 3 A pangkat 3. Nah, mendapatkan H maksimum itu caranya adalah dengan menurunkan H atau H aksen. Dan jangan lupa disama dengankan dengan 0. Pertama kita turunkan dulu 120 A kuadrat min A pangkat 3. Kita turunkan menjadi 240 A dikurangi 3A kuadrat. Nah, lalu kita ubah H-nya menjadi H aksen yang menjadi sama dengan 0. Maka kita mendapatkan persamaan ini. Kita ubah, kita sederhanakan. Maka kita akan mendapatkan A sama dengan 0 atau A sama dengan 80. Setelah itu, kita akan kita dapat mencari ini B-nya. Nah, B-nya 120 dikurangi A. Maka jawabannya adalah 40 B-nya. A dan B-nya sudah ketemu. Maka selisih dari 80 dan 40 adalah 40. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita akan bahas soal
nomor 9, soal SBMPTN 2014, soalnya itu diketahui F0 sama dengan 1 dan f aksen 0 sama dengan 2. Jika Gx sama dengan 1 per 2 Fx min 1 pangkat 3, maka G aksen 0 adalah, nah kita bisa hitung, dengan Gx sama dengan 1 per 2 Fx min 1 pangkat 3, sama dengan 2 Fx min 1 pangkat min 3. Kita naikkan pangkat 3-nya agar lebih mudah, maka akhirnya kita akan mendapatkan penurunan G aksen X. Nah, kita turunkan, maka min 3-nya pindah ke depan, min 3, dikali 2 Fx min 1-nya turun, dan pangkat min 3-nya dikurangi 1, menjadi pangkat min 4. Lalu kita turunkan yang ini, menjadi 2 F aksen X. Nah, setelah itu kita mendapatkan persamaan ini, min 6 F aksen X dikali 2 Fx min 1 pangkat min 4. Setelah itu kita masukkan X-nya, kita ganti jadi 0. Nah, maka kita akan mendapatkan min 6 kali 2 dikali 2 kali 1 min 1 pangkat min 4. Maka setelah kita hitung, kita akan mendapatkan min 12. Itulah jawabannya. Soal yang terakhir adalah soal nomor 10, yaitu soal SBMPTN 2014. Jika M dan N bilangan real dan fungsi Fx sama dengan Mx pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi Nx plus 5, memenuhi F aksen X, F aksen 1 sama dengan 0, maka 3M min N adalah, nah, mari kita cari jawabannya. Pertama-tama kita turunkan dulu Fx-nya. Kita turunkan 3mx pangkat 3, maka menjadi 3mx pangkat 2, 3-nya pindah ke depan, lalu dikurangi 1, maka kita akan mendapatkan ini, lalu kita 2 dikali 2, diturun 2x pangkat 2, 2 kali 2 jadi 4, dikurangi 1, jadi 4x, lalu x-nya, karena ini 1 pindah ke depan tidak akan berpengaruh, dikurangi 1, maka x-nya akan menjadi 0, atau 1 juga, maka jadi tinggal N aja habis, dan 5-nya juga tidak bisa diturunkan, maka hasilnya adalah hilang. Kita mendapatkan persamaan F aksen X sama dengan 3mx kuadrat ditambah 4x min N. Selanjutnya, kita akan mengganti F aksen. Ini F aksen, maaf ya, F aksen 1 sama dengan 0, seperti yang di sini. Maka 3m1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi n. Kita ubah. Maka kita mendapatkan nanti persamaan 3m min n sama dengan min 4. Maka jawabannya adalah min 4. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai soal turunan dan aplikasi turunan. Maaf bila ada salah kata, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Nisita Gerina Lugijanat. Sekarang saya akan membahas 10 soal turunan dan aplikasi turunan. Soal nomor 1. Tentukan hasil turunan fungsi dari G X sama dengan X kuadrat min 1 per X kuadrat plus 1. Jadi dalam kasus ini tuh, seperti yang pernah kita pelajari, kalau pembagian ada rumusnya. Yang pertama, U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, pertama kita harus cari U aksen dan V aksennya. U itu yang mana? U itu yang atas, V itu yang bawah. U X kuadrat min 1. Karena turunan lambangnya aksen, jadi kita turunin dulu U-nya. Gimana caranya? 2 di kedepannya jadi 2x min 1. Jadi 2x yang ini kan nggak ada x-nya, jadi ini hilang. Nah, yang V-nya x kuadrat plus 1 diturunin juga biar bisa V aksen. Caranya sama, 2-nya kedepanin, terus min 1. Ininya nggak ada x-nya, jadi hilang. Jadi V aksen sama dengan 2x. Nah, habis itu kita langsung masukin aja ke rumusnya. Rumusnya nih.
2x dikali V, ini V-nya x kuadrat plus 1 minus U-nya x kuadrat min 1 dikali V aksen tadi udah kita cari 2x per F kuadrat. F kuadratnya itu x kuadrat plus 1 dikuadratin. Nah, habis itu udah kita hitung aja. Dikaliin 2x kali x kuadrat, 2x pangkat 3 ditambah 2x min 2x pangkat 3 min 2x plus 2x per x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, lanjut kita hitung 4x sama dengan x kuadrat plus 1 dikuadratin. Dapat dari mana 4x-nya? Ini 2x pangkat 3 min 2x pangkat 3 kan kalau dikurangin jadi habis. Nah, 2x tambah 2x sama dengan 4x. Udah, ini jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan hasil turunan fungsi fx sama dengan sin x plus cos x per sin x min cos x. Nah, caranya sama karena pembagian. Kita pakai rumus yang sama, yaitu U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, kita cari dulu turunan dari U-nya. Sin x plus cos x kalau diturunin jadi cos x min sin x. Sin x itu kalau diturunin jadi cos x, sedangkan cos x diturunin jadi min sin x, jadi cos x min sin x. Nah, yang V-nya sin x min cos x kita turunin. Jadi cos x plus sin x. Cos itu kalau diturunin jadi min sin. Min dikali min jadi plus. Jadi cos x plus sin x. Nah, kita masukin aja langsung cos x min sin x dikali sin x min cos x min sin x min cos x. Ini kenapa jadi min? Karena ini kan dikurung tadinya, nah dikali. Jadi ini ikutan min dikali cos x plus sin x per V aksen V kuadratnya itu sin x min cos x dikuadratin. Nah, udah kita hitung aja. Jadi kita kali cos x sin x min cos kuadrat x min sin kuadrat x plus sin x cos x min sin x cos x min sin kuadrat x min cos kuadrat x min cos x sin x per sin x cos x kuadrat. Nah, kalau kita jumlahin itu nanti hasilnya bakal jadi min sin kuadrat x ditambah min sin kuadrat x terus ditambah min cos 2 kuadrat x min cos kuadrat x. Nah, makanya kita keluarin aja jadi langsung min 2 biar nggak panjang per sin x min cos x kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu juga, kalau sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ini akan ngasilin 1. Nah, maka dari itu kita ubah ini ke 1. Jadi min 2 dikali 1 per 1 min sin x sin 2x. Nah, hasil dari sin x min cos x kuadrat ini itu adalah 1 min sin 2x. Nah, yang soal nomor 3, soal UN Matematika Program IPA 2018. Diketahui fx sama dengan 5x min 3 dan gx sama dengan 4x kuadrat min 3x jika hx sama dengan fx kali gx dan h aksen x merupakan turunan dari hx, maka h aksen x sama dengan. Nah, ini tuh caranya sama aja kayak yang tadi. Kita kaliin dulu fx kali gx karena h aksennya itu sama turunan dari hx, makanya kita cari dulu hx-nya. Fx dikali gx. Nah, habis kayak gini kita langsung kaliin aja kayak biasa. Hasilnya jadi 20x pangkat 3 min 15x kuadrat min 12x kuadrat ditambah 9x. Nah, hasilnya kalau kita jumlahin itu jadi 20x pangkat 3 min 27x kuadrat ditambah 9x. Nah, kalau udah gitu,
kan H aksen itu turunan dari H. Nah kita turunkan aja langsung. Nah, ini 3 kali 20. Jadi 60 X pangkat 2 min, ini 2-nya dikali sama 27, jadi 54 X ditambah ini 1, jadi 9, X-nya hilang. Nah udah, berarti jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 4, soal ujian mandiri UGM 2017. Jika fx sama dengan 8x kuadrat min 4 min x kuadrat, maka nilai f aksen 2 per f2 sama dengan, ini juga caranya sama kayak yang tadi. Nah, pakai rumus yang nomor 1, 2 tadi sama, karena ini pembagian. Kita langsung cari aja u-nya. U aksennya, u sama dengan 8x kuadrat, berarti u aksennya 16x. Kenapa? Karena 2 kali 8. 2 kali 8 sama 16. Nah, terus kita cari v-nya. V-nya itu, cara buat nurunin itu beda, bukan kayak cara yang biasa, tapi kita turunin dulu yang dalam, baru kita turunin keluar. Maksudnya gimana? Nah, jadi ini kita turunin kan jadi min 1. Nah, baru turunin yang di luarnya, 2-nya ke depan, 2 kali 4, 2 dikali min x. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung jadi min 8 plus 2x. Nah, udah kayak gitu, kita langsung masukin aja ke rumusnya. U aksen 16x plus 4 min x kuadrat min 8x kuadrat dikali min 8 plus 2x per dalam kurung 4 min x kuadrat dikuadratin. Nah, kita masukin 2-nya, 16 kali 2, 4 min 2 kuadrat, min 8 dikali 2 kuadrat, dalam kurung min 8 ditambah 2 kali 2, per 4 min 2 kuadrat dikuadratin lagi. Nah, kita langsung hitung aja. 16 kali 2, 32, 4 min 2, 2 dikuadratin jadi 4, min 8 kali 2 kuadrat, berarti 8 kali 4 sama dengan 32, min 8 ditambah 4, berarti jadi min 4. Per 4 kurang 2 sama dengan 2 dikuadratin 4, jadi 4 kuadrat. Nah, kita lanjut hitung. 128 ditambah 128 per 16, hasilnya 16. Untuk f aksen 2 itu hasilnya 16. Terus kita hitung untuk f2-nya itu dimasukin dari fungsi yang pertama ini. Jadi langsung aja kita masukin 2-nya. 8 dikali 2 kuadrat per 4 min 2 kuadrat. Kita lanjut hitung. Kalau kita hitung 8 kali 4 sama dengan 32. 2 dikuadratin jadi 4. 32 per 4. 32 per 4 itu berapa? 8. Nah, karena dicari f aksen 2 per f2, maka kita langsung masukin aja. Kita langsung bagi. Jadi 16 per 8. 16 per 8 berapa? Sama dengan 2. Jadi hasilnya yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Persamaan garis menyinggung kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 min 5X di titik 1, min 2 adalah. Nah, untuk cara ini, garis menyinggung kurva. Untuk mencari garis yang menyinggung kurva ini, kita harus cari titik dan gradien. Titiknya itu X dan Y ya, jadi bukan cuma X doang atau Y doang, tapi X dan Y. Nah, untuk cari gradien itu caranya adalah Y aksen, jadi kita harus nurunin ini dulu supaya kita bisa dapat gradiennya. Nah, hasil dari turunan ini adalah 3x kuadrat ditambah 4x min 5. Dapat dari mana? Ini 3-nya dikedepanin. Terus pangkatnya di min 1, jadi 3x pangkat 2 ditambah 4x min 5. Nah, habis itu kita langsung masukin x1 dan y1-nya ke sini, karena ini kan cuma ada x, jadi y-nya belum. Nah, kita masuk aja 3 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 min 5. 3 ditambah 4 min 5 sama dengan 2.
Nah, kita langsung masukin ke rumus persamaan garis, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min 2, Y1-nya itu yang ini, yang di awal, sama dengan M, kita tadi udah dapet 2, dalam kurung X min X1, X1-nya tetap yang awal. Nah, udah gitu kita langsung hitung aja. Y plus 2, ini karena min kali min jadi plus, sama dengan 2X min 2. Maka Y sama dengan 2X min 2 min 2. Kalau kita hitung jawabannya jadi Y sama dengan 2X min 4. Maka dari itu jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 6. Persamaan garis yang menyinggung parabola Y sama dengan min X pangkat 2 dan sejajar dengan garis 4X plus Y plus 3 sama dengan 0 adalah. Untuk soal garis yang menyinggung dan sejajar itu, maka gradiennya sama, jadi M1 sama dengan M2. Nah, makanya kita langsung cari aja M-nya dari garis yang awal ini. Nah, kita ini udah pindah ruas, jadi min 4X min 3. Karena gradien itu ada turunan dari Y, maka kita turunin aja jadi min 4. Berarti maka dari itu, karena tadi sejajar itu M1 sama dengan M2, maka M garis singgung, yang garis yang menyinggung ini juga sama dengan min 4. Nah, MGS-nya itu sama dengan turunan dari Y. Nah, kita masukin aja MGS-nya, kan kita udah tahu. Nah, terus Y aksennya itu min 2X. Min 2X-nya itu dapat dari mana? Dapat dari Y yang di sini, Y yang di awal. Kita turunin karena Y aksen kan. Jadi 2 min 2X. Kali itu kita bisa tahu X1-nya sama dengan 2. Di awal diketahui Y1-nya itu min X kuadrat. Nah, kita tinggal masukin aja X-nya dari yang udah kita cari tadi. Nah, jadinya min 2 dikuadratin sama dengan min 4. Nah, kita udah ketemu X1 sama Y1-nya nih. Nah, kita langsung pakai rumus persamaan garis supaya kita dapat persamaan garis yang menyinggungnya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kita langsung masukin aja ke angka-angkanya. Y1-nya min 4, M-nya tadi udah kita cari, X1-nya kita juga udah dapat. Nah, kita langsung jumlahin aja. Y plus 4 sama dengan min 4X plus 8. Kita pindah ruas. Y sama dengan min 4X plus 8, min 4. Kalau kita jumlahin, Y sama dengan min 4X plus 4. Nah, maka dari itu jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 7. Titik belok dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 plus 9X plus 7 adalah. Untuk titik belok, hasil turunan fungsi ini harus sama dengan 0. Jadi, langsung turunin aja. 3x kuadrat ditambah 12x plus 9 dapat dari mana? Diturunin di sini 3, diturunin di 2x, pangkatnya min 1 jadi 2, yang ini 2 kali 6, 12x, di minus 1 jadi x pangkat 1, nggak usah ditulis jadi x. Ini kan pangkat 1, 9, jadi 9, x-nya hilang, yang plus 7-nya juga hilang. Nah, kita bisa bagi 3 nih, bisa kita sederhanain. Jadi x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, habis itu kita faktorin aja. X plus 3, x plus 1. Hasilnya jadi
X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 1. Nah, udah gitu, karena kita cari titik belok, maka kita harus cari titik, kita harus uji coba. Uji cobanya kemana? Ke fungsi yang awal. Nah, kita uji coba dulu pakai X yang min 3. X min 3 langsung kita masukin aja X-nya ke fungsi yang awal ini. Jadi min 3 dipangkatin 3 ditambah 6 dikali min 3 di kuadrat plus 9 dikali min 3 plus 7. Ini kalau kita hitung hasilnya min 27 ditambah 54 min 27 ditambah 7. Hasilnya 7. X 3 Y 7. Berarti kita udah min 3,7 ini tidak ada di pilihan, jadi bukan yang ini. Nah, lanjut kita uji coba yang X sama dengan min 1. Kita masukin min 1-nya, min 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 9 kali min 1 plus 7. Kalau kita hitung, hasilnya jadi min 1 ditambah 6 min 9 ditambah 7. Hasilnya 3. Nah, X-nya min 1, Y-nya 3. Ada nggak di pilihan? Ada. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 8, soal SBMPTN 2014. Syarat agar fungsi f(x) sama dengan min x pangkat 3 ditambah 1/2 ax pangkat 2 min 1/2 x kuadrat min 3x plus 8 selalu turun untuk semua nilai real x adalah. Nah, karena ini selalu turun, maka untuk turunan yang ini tuh hasilnya sama dengan hasilnya lebih kecil dari 0. Nah, langsung kita turunin aja. Turunan dari fx itu 3x min 3x kuadrat ditambah x min 3. Nah, kita bisa sederhanakan yang ini. Jadi min 3x kuadrat ditambah a min 1x min 3. Untuk syarat yang lebih kecil dari 0 ini, A-nya harus lebih kecil dari 0. A-nya benar nggak? Benar. Kita udah lebih kecil dari 0. Jadi min 3 itu lebih kecil dari 0. Nah, untuk D-nya itu harus lebih kecil dari 0 juga. Nah, maka itu kita harus cari D-nya. Rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. D itu apa? D itu determinan. Nah, kita langsung masukin aja B. B itu A min 1. A min 1 dikuadratin min 4, A min 3. C berapa? C-nya juga min 3, lebih kecil dari 0. Nah, kita langsung cobain aja. A kuadrat min 2A plus 1 min 36. Kalau kita hitung, hasilnya jadi A kuadrat min 2A min 35 lebih kecil dari 0. Habis itu kita faktorkan A min 7, A plus 5. Kita jadi nemu A sama dengan 7, A sama dengan min 5. Udah itu, kita harus uji titik. Uji titiknya kemana? Uji titiknya langsung ke yang di sini aja. Nah, plus min plus. Nah, karena mintanya lebih kecil dari 0, maka kita dapat yang di sini. Jadi, nilai real x sama dengan min 5 lebih kecil dari A lebih kecil dari 7. Lanjut ke soal nomor 9, soal SNMPTN 2011. Diketahui fx sama dengan x pangkat 1/3 dikali sin x. Persamaan garis singgung fungsi tersebut di titik asal adalah. Titik asal itu sama aja kayak 0,0. Nah, langsung turunin aja. Karena ini perkalian, kita juga udah punya rumus seperti yang kita udah belajar. Rumusnya itu U aksen dikali V ditambah U V aksen. Pada itu kita cari U-nya. U sama dengan X pangkat 1/3, kita kaliin 1/3 X min 2/3. Ini min 2/3 dapat dari mana? Karena 1 min 3 dikali 1. Satunya itu kita ubah ke 3 min 3. 1/3 min 3/3. Jadi min 2/3.
Nah, kita cari V-nya. V sama dengan sin X. Turunan dari sin, apa tadi? Turunan sin itu cos X. Kita langsung masukin aja ke rumusnya. Sepertiga X pangkat min 2/3 dikali sin X ditambah X pangkat sepertiga dikali cos X. Ini kalau kita hitung jadi sin X per 3 akar 3 X kuadrat ditambah akar 3 X dikali cos X. Ini dapat dari mana? X min 2/3 itu sama dengan akar 3 kuadrat. Kenapa nggak ada minnya? Karena kan ini kan di atas, nah kita ke bawahin, nah jadi hilang minnya. Nah, sama dengan ini. 1/3 itu sama dengan akar 3X. Nah, karena titik asal itu berarti X-nya 0. Kan 0,0. Nah, dari itu buat nyari M-nya, kita masukin aja langsung sin 0 itu sama dengan 0 per ini 0 kali 0 jadi 0 ditambah ini juga 0 cos dari 0 cos 0 itu sama dengan 1. Nah, 0 per 0 itu error, jadi ini tuh nggak ada hasilnya, jadi jawabannya yang E. Soal nomor 10. Soal adaptasi ujian mandiri UGM 2019. Diberikan bilangan positif M dan N. Jika MX plus NY sama dengan 1, maka nilai maksimum XY adalah MX plus NY sama dengan 1. Nah, kita pindah ruas, NY sama dengan 1 min MX. Nah, kita buat Y sama dengan 1 per N min MNX. Kan kalau kali dipindah ruas jadi bagi. Nah, karena kita cari XY, X itu X dikali Y. Y-nya kan kita udah nemu ini tadi. Nah, kita langsung masukin, berarti X dikali 1 per N min M per NX. Kalau kita kaliin, itu jadi 1 per NX min M per NX kuadrat. Nah, nilai maksimum itu sama dengan 0 turunannya. Langsung kita turunin aja. Turuninnya dari mana? Dari XY-nya ini. 1 per NX kalau diturunin kan jadi 1 per N. Nah, M per NX kuadrat kalau diturunin jadi 2M per N dikali X sama dengan 0. Nah, itu kalau kita pindah ruas, N-nya bisa kita coret. Nah, makanya hasilnya jadi 1 sama dengan 2MX. Maka kita bisa tahu X-nya itu 1 per 2M. Nah, karena kita udah tahu X-nya, maka kita langsung masukin aja ke rumus yang awal ini yang XY. Jadi XY sama dengan per N dikali X, X-nya 1 per 2M. Dikurangin M per NX kuadrat. X-nya berapa? 1 min per 2M kuadrat. Nah, kita langsung aja, ini jadi 1 kali 1, 2M kali N jadi 2MN min M per N. Ini 2M dikuadratin itu sama dengan 4M kuadrat. Langsung kita kali aja. 1 per 2MN min 1 per 4MN. Kenapa M-nya hilang? Ini tuh dicoret. Jadi sisa 1. Nah, kita samain aja penyebutnya. Jadi 4MN. 4MN bagi 2MN itu 2. Jadi 2 min 1 sama dengan 1 per 4MN. Jadi jawabannya yang A. Sekian pembahasan 10 soal mengenai turunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, nama saya Dina Caroline. Sekarang saya akan menjelaskan soal-soal mengenai turunan dan aplikasinya. Berikut
Soal pertama dari SBMPTN tahun 2014. Jika M dan N adalah bilangan real dan fungsi fx sama dengan mx pangkat 3 plus 2x kuadrat min nx plus 5 memenuhi f aksen 1 sama dengan f aksen min 5 sama dengan 0, maka 3m min n sama dengan berikut penyelesaiannya. Pertama, fungsi fx diturunkan terlebih dahulu, sehingga akan menjadi f aksen x sama dengan 3mx kuadrat plus 4x min n. Lalu masukkan f aksen 1, sehingga menjadi f aksen 1 sama dengan 3m 1 kuadrat plus 4 kali 1 min n. F aksen 1 diganti menjadi 0, sehingga menjadi 0 sama dengan 3m plus 4 min n. Maka dari itu akan diperoleh 3m min n sama dengan min 4. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu soal SBMPTN tahun 2012. Grafik fungsi fx sama dengan ax pangkat 3 min bx kuadrat plus cx plus 25 naik jika berikut penyelesaiannya. Syarat fungsi f naik adalah f aksen x lebih besar dari 0. Jadi, f aksen x sama dengan 3ax kuadrat min 2bx plus c lebih besar dari 0. Agar nilai pertidaksamaannya definit positif, maka syaratnya determinan kurang dari 0 dan A lebih dari 0. Sehingga menjadi D sama dengan min 2b kuadrat min 4 kali 3a kali c lebih kecil dari 0. 4b kuadrat min 12ac lebih kurang dari 0, sehingga jika difaktorkan akan menjadi b kuadrat min 3ac kurang dari 0 dan a lebih dari 0. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu soal SBMPTN pada tahun 2017. Misalkan fx sama dengan sin dalam kurung sin kuadrat x, maka f aksen x adalah berikut penyelesaiannya. Soal berikut merupakan soal turunan rantai yang akan diselesaikan menggunakan identitas trigonometri. Sehingga fx sama dengan sin dalam kurung sin kuadrat x akan dipecah menjadi sin dalam kurung sin x kuadrat. Sehingga turunan pertamanya akan menjadi cos x kali 2 sin x kali cos dalam kurung sin x kuadrat. Jika disederhanakan akan menjadi f aksen x sama dengan sin 2x kali cos dalam kurung sin kuadrat x, sehingga jawabannya yang E. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu soal SBMPTN pada tahun 2019. Jika fx sama dengan x kuadrat min 2 tutup kurung pangkat 3 dan x aksen A sama dengan 24A dengan A lebih dari 0, maka 2A kuadrat kurangi A sama dengan berikut penyelesaiannya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2 pangkat 3, sehingga turun pertamanya akan menjadi f aksen x sama dengan 3 kali x kuadrat min 2 pangkat 2 kali 2x. Yang dihitung akan menjadi 6x dalam kurung x kuadrat kurangi 2 kuadrat. X diganti menjadi A, sehingga akan jadi f aksen A sama dengan 6A dalam kurung A kuadrat min 2 kuadrat. F aksen A diganti menjadi 24A, sehingga akan menjadi 24A sama dengan 6A dalam kurung A kuadrat min 2 kuadrat. Disederhanakan menjadi 2 sama dengan A kuadrat dikurangi 2. Maka dari itu akan ditemukan A kuadrat sama dengan 4, sehingga A sama dengan 2. Maka dari itu, nilai 2A kuadrat dikurangi A sama dengan 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 2, sehingga hasilnya 6. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal kelima, yaitu soal SBMPTN tahun 2019. Jika fx sama dengan dalam kurung x min a kuadrat per 2x dengan a lebih dari 0 dan f aksen a kuadrat sama dengan 0, maka a sama dengan berikut penyelesaiannya. Fx sama dengan x min a kuadrat per 2x, yang jika x min a kuadratnya dipecah akan menjadi fx sama dengan x kuadrat min 2ax plus a kuadrat per 2x. Lalu keduanya dibagi dengan penyebut.
Sehingga akan menghasilkan fx sama dengan 1/2x min a plus a kuadrat per 2x. Turunan pertamanya akan menjadi f aksen x sama dengan 1/2 dikurangi a kuadrat per 2x kuadrat. X diganti menjadi a kuadrat sehingga akan diperoleh f aksen a kuadrat sama dengan 1/2 dikurangi a kuadrat per 2 kali a pangkat 4. F aksen a kuadrat diganti menjadi 0 sehingga menjadi 0 sama dengan 1/2 dikurangi 1 per 2a kuadrat sehingga a kuadrat sama dengan 1 dan a sama dengan 1. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal yang ke-6, yaitu soal UM-UGM tahun 2005. Jika fx sama dengan akar 1 plus sin kuadrat x, 0 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan pi, maka f aksen x kali fx sama dengan berikut penyelesaiannya. Fungsi fx dipecah menjadi 1 plus sin kuadrat x pangkat setengah. Sehingga turunan pertamanya akan menjadi 1/2 dikali 1 plus sin kuadrat x pangkat min setengah kali 2 kali sin x kali cos x. Sehingga akan menjadi 1 per akar 1 plus sin kuadrat x kali sin x kali cos x. Sehingga f aksen x akan diperoleh sin x kali cos x per akar 1 plus sin kuadrat x. Jadi, hasil dari f aksen x dikali fx sama dengan akar 1 plus sin kuadrat x dikali sin x kali cos x per akar 1 plus sin kuadrat x, sehingga f aksen x dikali fx sama dengan sin x kali cos x. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal yang ke-7, yaitu soal SIMAK UI tahun 2010. Misalkan fungsi fr, di mana r dia didefinisikan dengan f 2x min 3 sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 5, dan f aksen adalah turunan pertama dari f. Hasil dari f aksen 2x min 3 adalah berikut penyelesaiannya. Ruas kiri dan kanan akan diturunkan terhadap x, sehingga d per dx kali f 2x min 3 sama dengan d per dx 4x kuadrat plus 2x min 5. Sehingga f aksen 2x min 3 dikali 2 sama dengan 8x plus 2. F aksen 2x sama dengan 8x plus 2 per 2. Sehingga hasil akhirnya akan diperoleh f aksen 2x min 3 sama dengan 4x plus 1. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal yang ke-8, yaitu soal UNBK tahun 2018. Turunan pertama hx adalah min x plus 1 pangkat 3 adalah turunan pertama dari hx adalah h aksen x sama dengan 3 dalam kurung min x plus 1 pangkat 3 min 1 dikali min 1. Lalu akan dijumlahkan menjadi min 3 dalam kurung min x plus 1 kuadrat. Jika disederhanakan, akan menjadi 3 dalam kurung x kuadrat min 2x plus 1, sehingga akan diperoleh h aksen x sama dengan min 3x kuadrat plus 6x min 3. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal yang ke-9, yaitu soal SBMPTN tahun 2010. Diketahui fungsi f dan g sama dengan gx sama dengan fx kuadrat plus 2. Jika diketahui bahwa g aksen 1 sama dengan 8, maka nilai f aksen 3 adalah berikut penyelesaiannya. Fungsi gx diturunkan terlebih dahulu sehingga akan menjadi g aksen x sama dengan f aksen dalam kurung x kuadrat plus 2 dikali 2x. Untuk x sama dengan 1 diperoleh g aksen 1 sama dengan f aksen 1 kuadrat plus 2 dikali 2 kali 1. Sehingga g aksen 1 diganti menjadi 8 dan akan menjadi 8 sama dengan f aksen 3 dikali 2. Maka dari itu f aksen 3 akan diperoleh menjadi 4. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal yang ke-10, yaitu
soal UTBK tahun 2020. Jika fx sama dengan 6 per 2x plus 2 kuadrat dan fa sama dengan 2f aksen a sama dengan 0, maka a min 3 adalah berikut penyelesaiannya. Fungsi fx disederhanakan terlebih dahulu menjadi 6 dalam kurung 2x plus 2 pangkat min 2, sehingga turunan pertamanya akan menjadi min 24 dalam kurung 2x plus 2 pangkat min 3, yang disederhanakan akan menjadi min 24 per 2x plus 2 pangkat 3. Maka, fa plus 2f aksen a sama dengan 0 akan menjadi 6 per 2a plus 2 kuadrat plus 2 dalam kurung min 24 per 2a plus 2 pangkat 3 sama dengan 0. Yang jika dijumlah akan menjadi 6 dikali 2a sama dengan 2 min 48 sama dengan 0. Disederhanakan akan menjadi 12a sama dengan 12 min 48. Sehingga diperoleh 12a sama dengan 36. A sama dengan 3, maka dari itu a min 3 sama dengan 0. Sehingga jawabannya yang C. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.